Bayangkan jika seseorang keluar dari penjara, memulai kehidupan yang baru, namun realitanya malah yang ada penolakan, stigma, bahkan keterbatasan terhadap masyarakat. Maka dari itu, adanya keterampilan dari suatu kunci keberhasilan sistem masyarakat di Indonesia. Jadi harapan saya, cintai produk kami dan setelah kami pulang jangan mengucilkan kami. Halo, nama saya Santi. Hari ini saya dan teman-teman sedang memproduksi batik. Kemarin Ibu Kalapas datang ke geria kami dan memberi tantangan kepada kami untuk membuat batik tulis khas Malang dengan corak topeng. Dan hari ini kami menyelesaikan tantangan Ibu Kalapas dengan diawali membuat pola. Saat membuat pola memang agak sulit. Kesulitannya dari motifnya. Setelah membuat pola, kami melalui proses canting. Dan setelah canting selesai, kita akan lanjut ke pewarnaan. Dalam proses pewarnaan, tergantung pesanan. Ibu Kalapas menginginkan warna-warna tertentu untuk batik tulis kami. Warnanya dominan warna cerah dan pastel. Setelah pewarnaan, kami membiarkan kain batik kering, lalu melanjutkan proses WG atau waterglass untuk mempertahankan warna yang ada pada kain. Setelah WG pada kain batik mengering, kita akan menyiapkan kompor dan panci untuk melakukan proses lorot dengan menggunakan soda as. Setelah itu, setelah dilorot, batik kami jemur sampai kering dan sudah siap untuk dijual ke pasaran. Dan selain membuat batik khas Kota Malang, kami juga membuat batik atas inisiatif kami sendiri agar menciptakan sesuatu yang berbeda. Semoga setelah kami pulang nanti menjadi pribadi yang lebih baik, kreatif, mandiri, dan terus berkarya. Harapan kami, batik tulis khas Malang bisa dikenal masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya buatan kami. Dan mungkin setelah pulang, harapan kami akan membuat geria batik sendiri di rumah. Karena harga batik di pasaran bisa dibilang tinggi. Jadi menurut saya dan teman-teman ini bisa jadi peluang besar yang menguntungkan. Cintai produk kami dan setelah kami pulang jangan mengucilkan kami. Karena kami di sini dibina untuk menjadi yang lebih baik dan kami pasti bisa. Terima kasih. Maka dari itu, saya Protekat 4, Emedo Winata, STB 084, sedikit menjelaskan paparan tentang rangka berpikir Edward de Bono, yaitu Six Thinking Hat terhadap bidang keterampilan. Mari kita saksikan. Optimalisasi pembinaan keterampilan narapidana menjadi isu yang semakin aktual dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tingginya jumlah warga binaan yang didominasi usia produktif, sebagaimana tercatat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tidak diimbangi dengan kesiapan keterampilan kerja yang memadai saat mereka kembali ke masyarakat. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa eks-narapidana termasuk kelompok yang rentan mengalami pengangguran akibat keterbatasan kompetensi serta stigma sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan keterampilan bukan hanya sekadar program pelengkap di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Tanpa keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, narapidana berisiko mengalami kesulitan ekonomi setelah bebas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi pengulangan tindak pidana, residivisme. Oleh karena itu, optimalisasi program pembinaan keterampilan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan, tetapi juga pada pemberdayaan dan kemandirian warga binaan.
1. White Hat, fakta dan data. Dalam melihat isu ini, kita perlu memahami kondisi nyata yang terjadi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah warga binaan di Indonesia mencapai sekitar 270.000 orang, dan sebagian besar berada pada usia produktif. Artinya sebenarnya mereka memiliki potensi untuk bekerja dan mandiri setelah bebas. Namun menurut Badan Pusat Statistik, ex-narapidana termasuk kelompok yang rentan menganggur. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterampilan kerja yang dimiliki. Selain itu, berbagai penelitian dari Kemenkumham dan akademisi menunjukkan bahwa pembinaan keterampilan terbukti dapat menurunkan angka residivisme. Narapidana yang memiliki keterampilan juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan keterampilan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan reintegrasi sosial. 2. Red Hat, emosi dan intuisi. Dari sisi perasaan, narapidana sering mengalami tekanan psikologis. Banyak dari mereka merasa tidak percaya diri, takut ditolak oleh masyarakat, kehilangan harapan untuk masa depan. Di sisi lain, masyarakat juga masih memiliki stigma negatif, seperti anggapan bahwa mantan narapidana sulit berubah. Secara intuisi, jika narapidana dibekali keterampilan, mereka akan merasa lebih percaya diri, memiliki tujuan hidup, dan lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas. 3. Black Hat, risiko dan kelemahan. Namun dalam pelaksanaannya, pembinaan keterampilan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa masalah yang sering terjadi, fasilitas pelatihan masih terbatas. Tidak semua lapas memiliki instruktur yang profesional. Program pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kerja sama dengan dunia industri masih minim. Hasil pelatihan belum memiliki sertifikasi resmi. Dampaknya, keterampilan yang diberikan menjadi kurang bermanfaat setelah bebas, sehingga narapidana berisiko kembali melakukan tindak pidana, residivisme. 4. Yellow Hat, manfaat dan peluang. Jika pembinaan keterampilan dilakukan secara optimal, maka manfaatnya sangat besar. Beberapa manfaatnya mengurangi angka residivisme, membantu narapidana menjadi mandiri secara ekonomi, mengurangi beban negara, mendukung sistem pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan, bukan pembalasan. Selain itu, terdapat peluang besar yang bisa dikembangkan kerjasama dengan UMKM. Program pelatihan berbasis kebutuhan industri pemberian sertifikasi kompetensi kerja. Artinya, pembinaan keterampilan bisa menjadi solusi nyata jika dikelola dengan baik. 5. Green Hat, ide kreatif dan solusi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan inovasi. Beberapa solusi yang bisa diterapkan, program Skill Link Industri Lapas, bekerja sama dengan perusahaan agar pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sertifikasi resmi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi agar narapidana memiliki bukti kompetensi yang diakui. Pelatihan digital skill seperti desain grafis, editing video, dan digital marketing yang relevan dengan perkembangan zaman. Inkubator bisnis lapas narapidana dilatih untuk berwirausaha dan menghasilkan produk yang bisa dijual. Program aftercare pendampingan setelah bebas, termasuk bantuan penyaluran kerja. Dengan inovasi ini, pembinaan menjadi lebih relevan dan berdampak nyata. 6. Blue Hat, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pembinaan keterampilan adalah strategi penting dalam sistem pemasyarakatan untuk membantu narapidana menjadi mandiri dan siap kembali ke masyarakat. Rekomendasi, meningkatkan kualitas pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, memperluas kerja sama dengan industri dan UMKM, memberikan sertifikasi keterampilan resmi, menyediakan program pendampingan setelah bebas, mengoptimalkan anggaran untuk program pembinaan. Kesimpulan, akhirnya keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada seberapa baik narapidana dibekali keterampilan selama menjalani masa pidana. Kondisi ini, pertanyaannya bukan lagi cara membina, melainkan bagaimana mereka benar-benar siap untuk kembali kepada masyarakat. Dengan adanya program pembinaan keterampilan khususnya yang benar-benar mereka menjadi seseorang yang berguna di dalam masyarakat
melalui skill dan kemampuan bakat mereka sehingga mengurangi angka residivis. Saya Winata, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.